Nabi selalu berpesan agar tidak sholat kecuali berjamaah. Bahkan mengancam mereka yang tidak sholat berjamaah. Sudah khusyukkah sholatku? Karena sholat besok yang akan ditanyakan oleh Allah. Sholat bisa membawa keberuntungan kalau sholatku khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang mukmin yang telah menjalankan sholat dan dalam menjalankan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Betulkah aku sholat itu khusyuk atau tidak? Apa akan ditanya tentang sholat? Sebelum aku ditanya, selagi aku masih di dunia ini, suatu aku menghadap kepada Allah, betulkah jasadku menghadap kepada Allah, hatiku ikut juga menghadap, atau hatiku melayang ke tempat lain? Quran yang ada di hadapanku, betulkah setiap hari aku baca, aku kaji sebagai bekalku nanti, sebagai penerang daripada kuburanku? Betulkah selalu aku menzikir, baca zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah? Berapa banyak aku beristighfar, berapa banyak aku bersalawat? Tanyakan itu bekalmu yang akan menyelamatkan kamu besok. Ini baru amal soleh. Kalau sudah amal solehnya sedikit, tengok lagi sekarang dosa yang kita berbuat, maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang tidak sadar bahwa dirinya terus dihitung maksiat, dan dia tidak sadarkan diri mempunyai stok besar daripada dosa-dosa yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Tidak merasa bahwa dirinya mengumpat orang lain suatu duduk bersama kawan-kawannya. Tidak merasa dia telah berbuat dusta, tidak merasa dia memfitnah. Ingat ini, raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata-kata yang keluar dari mulut manusia kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Coba kalau Anda berbicara dan di depan Anda ada manusia yang sedang mencatatnya, kita akan berhati-hati dalam berbicara. Akan diberikan satu laporan. Pikirkan suatu ngomong, suatu berbicara. Jangan asal berbicara. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Dan semuanya akan membawa dosa kecuali untuk berzikir kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar menaruh batu di mulutnya agar tidak berbicara kecuali yang penting. Kalau tidak memberikan nasihat orang lain, amar ma'ruf, nahi munkar, atau berzikir kepada Allah. Selain itu tidak mau berbicara. Ini sifatnya orang-orang yang takut kepada Allah. Ini orang yang sadar, yang ngerti. Ini yang sekarang sudah sukses. Hanya berapa tahun hidup di dunia? 62 tahun, 63 tahun, sebentar. Tapi lihat, di kuburannya saja sudah berapa tahun Sayyidina Abu Bakar, berapa tahun Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Fulan wa Fulan. Kuburannya berubah menjadi istana. Kuburannya taman surga berkat amalan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia yang sebentar. Ta'ibu qalil. Kalau mereka capek sebentar, capek dalam menjalankan perintah Allah, capek dalam meninggalkan larangan Allah sebentar, yang akhirnya istirahat katsir, senang selama-lamanya. Ini awliya Allah. Lihat sejarah mereka, betul-betul menjadikan dunia yang sebentar ini untuk persiapan nanti sewaktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berakal. Ingat selalu definisi manusia yang berakal. Menurut manusia yang paling berakal, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu definisi. Ingin tahu siapa manusia yang berakal? Maaf, ulama bukan, pejabat bukan, konglomerat bukan, fulan-fulan bukan. Ingin tahu manusia yang berakal? Yang mau mengoreksi dirinya, koreksi dirinya, sidang dirinya, tanyakan pada dirinya, apa yang sudah kau persiapkan, apa yang sudah kau lakukan,
Kira-kira kuburanku bagaimana nanti? Aku masuk liang kuburan dengan membawa segudang daripada amal soleh atau segudang daripada maksiat. Kira-kira aku besok suatu ditimbang amal solehku dengan amal sayyiatku, amal yang jelekku, berat yang mana? Tanyakan pada dirinya. Kira-kira besok di mahsyar, di hari akhirat, aku dapat bertemu dengan Nabi Muhammad atau tidak? Aku diakui sebagai umatnya atau aku ditolak? Bisakah aku masuk dalam rombongannya Rasulullah, atau di sana ada penghalang sehingga aku tidak dapat bertemu dengan Rasulullah? Duduk seorang diri dan tanya kepada dirinya. Sidang sekarang ini, sebelum besok disidang, persidangan besok sangat dahsyat. Persidangan besok sangat menakutkan, dengan ada saksi-saksi yang langsung di depan kita, pada diri kita. Bukan saja malaikat yang melaporkan. Tanganmu ini besok akan berbicara. Sekarang tidak bisa berbicara, besok akan berbicara. Kaki berbicara, mulut sekarang berbicara menurut kehendak kita, besok tidak. Saya perintahkan mulut ini untuk mengatakan A, keluar kata-kata A. Besok mulut ini berbicara sendiri. Ya Allah, aku digunakan untuk berdusta. Ya Allah, aku digunakan untuk memfitnah. Ya Allah, aku digunakan untuk mengumpat orang lain. Tangan berbicara, bukan main. Ini berita langsung dari Allah. Quranul Karim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari, di saat mulut menjadi saksi, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi di depan Allah. Jangan bilang orang lain, saya yang akan melakukan semacam itu. Tanyakan pada diri kita. Hasibu, koreksi, sidang sebelum besok kita disidang di depan Allah. Al-yawm amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini kita di dunia yang adalah amal. Mau amal soleh silahkan, mau amal jelek silahkan, mau menghadap kepada Allah silahkan, mau berpaling dari Allah terserah. Tidak ada hisab, tidak ada persidangan. Tapi besok tidak ada amal, yang ada hanya persidangan. Besok hanya disidang, tidak ada dapat mau berbuat amal lagi. Keselamatan kita hanya di dunia ini. Sukses atau tidak, selamat atau tidak, koreksi, tangisi akan diri masing-masing. Aku kok begini, aku orang muslim kok semacam ini, aku muslimah kok begini. Mana Quranku, mana daripada zikirku, mana munajatku, mana perhatianku kepada umat Islam, mana sedekahku, mana perjuanganku, mana. Katakan pada dirinya. Karena di dunia bisa ada kesempatan. Selagi kita bisa ada waktu. Mau berobat, cepat berobat. Mau balik kepada Allah, cepat balik. Mau tobat, cepat tobat. Mau nangis, cepat nangis. Ini kesempatan. Ajal datang, tidak ada. Kau jadi kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku mau berbuat amal soleh, aku mau tobat, aku mau berbuat ini dan tidak ada kesempatan lagi. Waktumu hanya di dunia ini. Waktu di dunia sangat-sangat mahal. Tidak tahu harganya kecuali nanti sewaktu kita sudah berada di alam kubur, sewaktu kita berada di alam barzakh, sewaktu kita berada di mahsyar, akan tahu daripada waktu yang berada di dunia ini. Ruginya aku sewaktu aku duduk hanya di depan televisiku. Ruginya aku sewaktu aku duduk berbicara yang tidak ada artinya. Celakanya aku sewaktu aku berlalu lewat dan aku berada di tempat maksiat. Baru sewaktu berada nanti di hari akhir. Jangan sampai kita mengucapkan semacam itu. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Jangan sampai menangis nanti di akhirat. Tidak ada gunanya tangisan itu. Mau bertobat sekarang, mau kembali sekarang, koreksi. Itu sifat orang mukmin. Al-Qais man dana nafsahu ay hasaba nafsahu. Mau mengoreksi dirinya. Itu definisi orang berakal. Disambungkannya oleh baginda Rasulullah SAW. Wa amila lima ba'dal maut. Dan waktu di dunia yang sebentar ini digunakan untuk persiapan nanti setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan, maksud
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan abatha, main-main tidak, kata Allah. Tujuan kita berada di dunia untuk mempersiapkan nanti suatu kita dipanggil oleh Allah untuk beribadah.